Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada malam hari ini saya akan bertanya kepada Mas David ini perjalanan hidupnya sebelum mu'alaf hingga mu'alaf dan hingga menjadi binaan kami sementara di sini, meskipun Mas David melalang buana kemana-mana, bahkan hingga sekarang Mas David sudah mandiri. Mas David, boleh nggak saya bertanya tentang perjalanan hidup Mas David? Ya, assalamualaikum, selamat malam semua. Ya, silakan Ustadz Han, ya. Apa yang ingin ditanyakan saya akan jawab. Terima kasih sebelumnya udah dikasih kesempatan malam hari ini untuk bisa nyampaikan pengalaman hidup saya lah. Sebelum mu'alaf itu, Mas David kenapa kok tertarik pada Islam sehingga masuk Islam? Sebenarnya saya masuk ke Islam ini mu'alaf itu, kalau dipikir-pikir tuh alasannya konyol Pak Ustadz. Saya jujur pada waktu sebelum mualaf saya berasal dari keluarga yang mayoritas dari sebelah ibu itu Nasrani, taat Nasrani, Kristen Protestan. Kalau dari sebelah ayah itu Buddha. Masuk ke Islam ini mualaf itu bukan serta-merta itu ada alasan yang dikejar gitu, apa ingin nikah atau ada sesuatu yang menjanjikan saya sehingga saya masuk mualaf, bukan. Alasannya itu saya itu dari dulu masuk Islam itu karena saya broken home. Saya broken home dari ayah dan ibu saya itu hancur dari saya SD. Jadi saya dari SD itu saya hidup itu kurang kasih sayang dari papa dan mama. Nah, jadi kebanyakan teman saya itu anak-anak yang atau orang-orang yang beragama Muslim. Jadi selama saya hidup di jalanan itu jujur lebih banyak yang menolong itu pada waktu saya sebelum mualaf itu orang Muslim. Jadi waktu itu tinggal di mana ini? Dulu tinggalnya nggak netep Pak. Waktu saya masih lulus SMA itu lebih banyak di jalanan sih. Kadang-kadang tidur di masjid, kadang-kadang tidur di tempat teman gitu. Jadi orang tua itu memang ya cari, cuman saya di Surabaya atau di mana? Surabaya, Sampit, kadang sampai pernah ke Blitar juga, keliling. Yang namanya nggak punya pandangan hidup, pokoknya kemana aja yang bisa bikin saya merasa nyaman, tenang gitu. Nah, kalau alasan saya masuk mualaf itu, masuk Islam itu saya memperhatikan, mohon maaf, diantara semua agama itu ya, kalau mau masuk ruang ibadah atau melaksanakan ibadah ya udah masuk aja. Bahkan ada yang pakai celana pendek, ada yang pakai rok atau apa. Saya tertariknya Islam ini, kita mau ibadah itu aja loh, kita ambil alasan yang simpelnya aja, wudu dulu, harus menyucikan diri dulu. Terus saya perhatikan baik itu yang cowok atau yang cewek, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya rapi, tertutup, pakai baju koko, sarung, celana panjang, pakai apa kalau cewek ini jilbab, pakai tertutup lah, ininya rapi. Itu salah satu yang membuat saya itu berpikir, oh sampai segitunya gitu loh. Mau makan, mau masuk kamar mandi, mau melakukan apapun ada bacaannya, ada doanya gitu. Itu salah satu saya tertarik dengan agama Islam. Yang kedua, saya merasa itu orang-orang agama Islam ini
lebih peduli gitu loh. Rasa kepeduliannya dengan sesama itu lebih besar. Tapi yang saya rasakan sendiri, ternyata orang Islam ini, umat Islam itu malah lebih baik gitu loh. Jadi kan tidak perlu kita membuktikan dengan omongan atau penampilan bahwa ini baik, itu enggak. Yang penting kan kenyataannya mana gitu. Jadi dari situlah Ustadz. Terus waktu itu hubungan dengan keluarga gimana waktu itu? Hubungan dengan keluarga jujur sampai saat ini masih kacau balau Ustadz. Masih coba lo ya? Sampai saat ini. Apa belum diterima atau gimana? Ya sebenarnya kalau dari hati nurani saya, perasaan saya ya rasa nggak terima, rasa sakit hati, rasa dendam itu pasti ada lah. Apalagi sekarang kan saya punya anak, istri. Meskipun kemarin itu orang tua saya itu ibu sempat datang karena anak saya ini kan lahir, sempat datang, tapi begitu ada konflik kecil gitu, akhirnya orang tua saya, ibu saya itu lost kontak lagi, bahkan sampai memblokir nomor WA saya gitu loh Ustaz. Maaf Mas David, waktu mu'alaf itu sudah nikah belum? Saya mu'alaf sebelum nikah Ustaz. Sebelum nikah ya? Sebelum nikah. Boleh enggak ceritakan kok bertemu dengan istri? Istri dengar-dengar mu'alaf juga ya? Betul. Kalau saya kurang lebih 2,5 tahun mu'alaf, kalau istri kurang lebih 1 tahun yang lalu. Ya. Terus ketemu istrinya di mana? Saya ketemu sama istri itu waktu di Sampit, Kalimantan Tengah. Jadi pada waktu itu saya sama kehidupan yang saya ceritakan sebelumnya itu kan, saya nggak jelas kehidupan kesana kemari, cari pekerjaan pun saya susah. Ya kan, sempat kesana kemari putus asa, sempat menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah juga, kenapa hidup saya kok seperti ini ya Allah gitu loh. Terus akhirnya ketemu istri nggak sengaja. Nah istri sendiri memang beragama Nasrani, Kristen gitu loh. Jadi sempat ketemu, kami berteman seperti biasa, lalu akhirnya menjalani hubungan khusus lah, layaknya orang pacaran gitu. Nah ternyata dari pihak keluarga saya mengetahui bahwa saya menjalin hubungan dengan istri saya pada waktu itu, waktu masih belum nikah. Lalu keluarga saya menolak dengan alasan istri saya itu bukan dari orang Chinese. Jadi maksudnya keluarga saya itu harus sesama Chinese juga gitu Ustaz. Lalu akhirnya hubungan kami itu istilahnya nggak direstui lah dari pihak keluarga saya. Lalu kami melakukan hubungan itu ya diam-diam gitu kan. Saya keluar dari rumah, saya nekat keluar dari rumah. Apa yang sudah diberikan oleh ayah saya itu, papa saya di Sampit itu saya tinggal semua. Dulu memang pada waktu sebelum mualaf itu ya saya sempat punya rumah lah, meskipun kecil kan. Itu papa saya yang dikasih usaha juga. Begitu ketemu sama istri, saya tetap pilih istri lah, karena memang itu tadi dari awal saya sudah sakit hati kan, broken home. Jadi saya merasakan kenyamanan itu ada pada istri saya gitu loh. Berarti ya Mas David, memang dari papa yang di Kalimantan itu dari keluarga berada itu ya? Kalau papa memang dari keluarga berkecukupan lah. Kalau dari mama di Surabaya ini ya pokoknya bisa makan sehari-hari aja cukup gitu Ustaz, alhamdulillah. Lah begitu saya masuk Islam, itu keluarga dari sebelah papa itu yang di Sampit itu marah. Jadi istilahnya sudah dikasih enak tapi nggak tahu diri kata mereka gitu. Tapi udahlah saya jalanin hidup di jalanan seperti yang saya bilang tadi. Akhirnya ketemu istri nggak direstuin juga. Akhirnya kami memutuskan hubungan yos. Nekat. Akhirnya semua yang dikasih papa pada waktu itu termasuk sempat dibukakan depot, saya tinggal. Saya nyusul istri ke Bandung pada waktu itu. Saya nyusul istri ke Bandung. Begitu sampai Bandung pun dengan saya membawa uang seadanya pada waktu itu, modal nekat itu. Lalu ketemu istri di Bandung pun sama, keluarga dari pihak istri nggak ada yang setuju, karena saya beragama Islam, istri masih beragama Nasrani, agama sebelumnya Kristen Protestan gitu. Nah pada waktu di Bandung itu kami kabur Ustadz. Nah setelah di Bandung itu kami ditolong oleh
takmirnya masjid yang ada di daerah Bandung, di daerah Dago Atas itu Ustaz. Kami nginep di masjid itu kurang lebih 3-4 hari. Lalu akhirnya kami dibantu untuk bisa pulang ke Surabaya. Ternyata tidak semudah yang saya pikirkan, sempat tidur di Bungur Asih juga pada waktu itu Ustaz. Sama istri juga? Sama istri. Itu kami belum nikah itu. Sempat tidur di Bungur Asih, terus akhirnya kehabisan dana semua. Akhirnya ditolong sama dinas sosial. Cuman pikiran saya pada waktu itu, ya Allah, saya kepingin memulangkan istri saya ke tanah kelahirannya di Kalimantan. Akhirnya dibantu oleh pihak Dinsos, itu estafet Ustadz, dari Dinsos Malang dikirim ke Dinsos Provinsi Jatim, baru kami dikirim ke Dinsos Banjarmasin dan selanjutnya gitu kan. Ternyata sampai di kampung halaman istri sama, pihak keluarganya istri itu, kakak kandungnya tidak setuju sama saya dengan alasan saya ini pulang ke kampung itu tidak bawa apa-apa, kere gitu loh. Jadi ya Allah kok kayak gini gitu loh. Saya dulu punya apa yang saya mau, tapi begitu saya ikut di jalanmu, saya bener-bener sama istri saya kok seperti ini cobaannya gitu loh. Luar biasa. Sempet juga udah sempet goyang kan. Kadang-kadang juga sempat terpikir agama saya yang sebelumnya gitu loh. Apakah yang saya ambil ini sudah benar gitu loh. Lalu setelah sampai di kampung halaman istri, saya ditolak oleh keluarganya istri, sempat ditendang juga waktu itu perutnya. Ditendang, dipukul sampai memar mata istri saya itu. Akhirnya kami kabur lagi, posisi itu istri di daerah Tumbang Lahang itu, desa Tumbang Lahang, dengan modal nekat bawa uang 300.000 pada waktu itu Ustaz, tabungan saya. Saya ke Palangkaraya, ke Masjid Agung Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sama, yang menolong kami kembali umat muslim lagi, takmirnya Masjid Agung Palangkaraya Ustaz. Kami dipesankan taksi travel ke Banjarmasin. Sampai di Banjarmasin, saya ke Masjid Majedi, Hasanuddin Majedi di Jalan Kayu Tangi itu. Pertama kami ditolak oleh takmir masjid tersebut dengan alasan saya beragama Islam, istri masih Nasrani, dan status kami masih pacaran. Akhirnya oleh takmir di Masjid Majedi tersebut, ini orang dua ini jangan disuruh pergi katanya. Jangan disuruh pergi, pokoknya kalau sebelum halal ini tidak boleh pergi. Akhirnya disitulah pas pada waktu hari Jumat, setelah sholat Jumat, istri saya memutuskan untuk masuk Islam juga. Syahadat di masjid itu juga. Setelah disahadatkan itu, setelah sholat Jumat kan, di hadapan jemaah yang banyak itu, malamnya kami dinikahkan langsung. Oh, langsung di sana. Jadi paginya itu, siangnya itu setelah sholat Jumat, malamnya kami dinikahkan langsung oleh takmirnya ini, masjid tersebut. Jadi takmirnya kumpul semua, saya dinikahkan. Udah, baru setelah itu kami boleh tidur satu kamar. Jadi sebelumnya itu saya tidur di pos security, istri saya tidur di kamar. Memang disediakan mes untuk musafir gitu loh Ustaz. Ya. Nah kemudian besoknya saya sholat berjamaah dengan jamaah lainnya, bertemu salah satu jemaah, kebetulan beliau itu dari Provos. Jadi cerita kami itu diceritakan oleh jamaah. Jamaah tanggapannya baik, melihat istri saya mualaf, terus hidup kami terlunta-lunta kan di Banjarmasin. Lalu kami ditolong kembali lagi ke Surabaya. Pada waktu itu saya nggak tahu ke Surabaya ini mau ngapain gitu loh. Akhirnya ke Surabaya kami dibelikan tiket kapal oleh bapak yang Provos itu tadi, dibelikan tiket kapal. Sampai di Surabaya kami nginap di penginapan. Kami nggak tahu mau kemana, apa yang mau kami lakukan. Saya cuma bisa bilang dari dalam hati saya, tolong saya ya Allah, gitu aja. Jujur pada waktu itu saya sholat nggak pernah sholat. Jadi jangankan 5 waktu, 2 waktu, 1 waktu, pokoknya nggak pernah sholat gitu Ustaz. Saya cuma pasrah, tapi tetap dalam hati minta tolong gitu loh. Akhirnya saya kos di daerah Lontar, Surabaya Barat. Dari situlah asal muasalnya saya ketemu oleh
pembina Yayasan Rumah Singgah Mualaf, itu Ustadz Bangun Samudra. Lalu beliau mengutus atau memerintahkan salah satu pembinanya yaitu Mas Angga itu. Ya kan, pertama Mas Angga nelpon, cuman pada waktu itu saya takut kan, karena kan identitas diminta segala macam, takut disalahgunakan. Ternyata memang benar bahwa Mas Angga itu adalah pengurusnya, salah satu pengurus dari Yayasan Rumah Singgah Mualaf Center. Lalu kami datang ke Masjid Muhajirin di daerah Manyar itu, saya ketemu langsung dengan Mas Angga, dengan Mami Tessa, dengan Mas Andi, bahkan dengan Ustadz Masyud sama ini Ustadz Bangun Samudra. Lalu akhirnya istri saya hamil. Alhamdulillahnya biaya persalinan itu istri saya pada waktu itu sesar. Saya bukan main bingungnya, dapat biaya 9 juta lebih itu dari mana ya Allah gitu. Akhirnya jalan Allah itu begitu luar biasa. Akhirnya saya dibantu oleh Mualaf Center dan salah satu masjid Al-Huda itu, Yayasan Al-Huda dari saya kenal di daerah Lontar. Akhirnya istri saya melahirkan. Tidak sampai di situ, istri saya pulang dari rumah sakit, besoknya anak saya lagi Ustadz masuk rumah sakit, kejang-kejang gitu. Jadi terus dihantam bertubi-tubi gitu. Akhirnya sampai saya bisa melalui semua itu, lalu pihak Mualaf Center memperkenalkan saya dengan Ustadz Han. Saya diajak ke Yayasan Pembina Mualaf ini At-Tauhid. Saya sempat tinggal di sini kurang lebih 3 minggu. Terus Ustadz bina kan melalui Ustadz Ibrahim. Kami tinggal di sini sampai akhirnya saya ada tawaran kerja dari restoran, dan berkat dari Mualaf Center dan Yayasan At-Tauhid ini dari Ustadz Han, saya dipertemukan oleh Allah dengan seseorang yang sampai saat ini membantu kami. Alhamdulillah. Membantu kami, dan akhirnya saya putuskan sama istri untuk mandiri gitu. Ya meskipun sekarang ya masih belum dikasih kelancaran oleh Allah mulus seperti orang pada umumnya pengusaha besar gitu, tapi saya tetap untuk belajar bersyukur, bersabar Ustadz. Saya sama istri sama anak sampai saat ini ya masih diberi kesehatan, kelancaran, dan dipertemukan oleh orang-orang yang baik lah. Alhamdulillah. Jadi kurang lebih ceritanya saya seperti itu Ustadz. Alhamdulillah bisa kunjung ke sini ya. Iya Ustadz, kan selalu pastilah kalau ada waktu kami pasti kunjung ke sini. Kira-kira kedepannya gimana Mas? Usahanya apa kira-kira? Kalau di bidang makanan ya? Kalau saya dari dulu memang di bidang kuliner Ustadz. Jadi kalau kayak di bidang lain kan ya bisa, cuman kan untuk saat ini mustahil. Dulu kan saya juga belajar modifikasi sepeda motor bengkel gitu. Cuman sampai detik ini saya lebih mendalami itu, kesukaan saya, bidang saya itu di kuliner Ustadz. Jadi kemarin itu sempat buka juga depot kecil-kecilan. Alhamdulillah ya pelanggannya udah mulai banyak. Cuman itu tadi ada konflik dengan istri. Ya biasa masalah ekonomi lah. Iya. Terus akhirnya sempat down, dan jujur sampai sekarang juga masih bingung cari tempat agar kami bisa jualan lagi. Ya harapan saya sih kedepannya ya tetap jualan lah sesuai dengan kemampuan saya, skill saya. Kalau untuk istri ada rencana nanti untuk bertemu seseorang, siapa tahu memang diberi jodoh oleh Allah, nanti bisa jualan, syukur-syukur bisa punya usaha di Kalimantan gitu Ustadz. Ya kami doakan, juga kami bantu sekuat tenaga. Iya. Pemikiran. Nah ini Mas Adi, ada enggak pertanyaan buat Mas David ini? Begitu dulu kan Mas David keluar dari sini, Mas Adi masuk ya? Iya. Betul ya? Ya betul. Ya, tapi sempat ngomong sehari waktu itu ya? Sempat ngomong-ngomong ya sama Mas David waktu itu? Kalau ngomong-ngomongan sih nggak terlalu banyak ya, soalnya kan Waktunya singkat. waktu itu terlalu singkat, jadi tidak bisa banyak cerita dan tidak banyak yang saya tahu tentang Mas David. Jadi ya cukup hanya sebagai pendengar seperti itu. Jadi ya mungkin apa yang bisa Mas David berikan, mungkin motivasi supaya kedepannya
ada yang jauh lebih baik atau bagaimana gitu? Ya, terima kasih untuk Mas Adi. Kalau motivasi dari saya sih intinya untuk mualaf-mualaf yang ada di seluruh Indonesia, terutama di daerah Surabaya, Jawa Timur ya. Intinya ya tetap bersabar, jalanin aja kayak air mengalir gitu kan. Kita nggak sendiri bro, banyak. Kita nggak sendiri hidup di tempat kita ini banyak. Cuman bedanya kita belum kenal, belum ketemu, belum dijodohkan untuk bertemu dalam satu tempat aja gitu loh. Karena memang jujur dulu saya juga sempat selalu menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keluarga, menyalahkan Allah, pokoknya Berarti yang bersama ya? pokoknya nggak karu-karuan. Jadi kalau ada tempat seperti yayasan pembina mualaf at-tauhid, yayasan rumah singgah mualaf center, terus ada lagi tempat-tempat lain saya nggak tahu apa itu namanya, itu kalau menurut saya sangat berguna dan bermanfaat. Berarti banyak sahabat Islam itu saling menolong ya? Secara mental dan secara apa namanya bantuan tenaga gitu Ya, tetap Mas Adi. ya tetap memberikan tali kasih. Iya, cuman ya tergantung kita bisa benar-benar membawa diri di tempat yang baru itu, saling berbaur ya kan, terus memberi masukan yang positif gitu aja sih. Intinya jangan pernah putus asa meskipun jalan kita terjal berbatu-batu tajam. Pokoknya ya sudah saya rasakan lah. Intinya tetap semangat. Ya bagi untuk mualaf-mualaf di luar sana yang tetap merasa ketakutan, labil, bingung, bimbang ya segera datangin yayasan yang memang membina dan menampung para mualaf seperti kita ini, gitu sih kalau menurut saya. Sahabat pemirsa, itu ini Pak Safi ya, di sebelah sini kiri itu adalah Adi Mulia Kurniawan ya, Ya, juga binaan kami. Mas Adi, ya. sekarang kegiatan Mas Adi kerja atau gimana? Untuk saat ini kan alhamdulillah ya, mungkin masih masa percobaan atau mungkin bisa dibilang training. Itu pun training kita kan tentang optik fiber wifi. Jadi ya insya Allah sih mungkin bisa sudah menguasai. Cuma kan tinggal menunggu prakteknya, dan nanti di situ kan akan dikeluarkan sertifikat gitu. Jadi kan untuk pembelajaran dan untuk segala macamnya seperti itu Pak. Ya, Tapi Mas Adi tetap masih ngaji, belajar ngaji ya? Kadang ya baca-baca Iqra, kadang juga mencoba untuk surat-surat hafalan itu masih ada itu Om. Saya rasa ini ya pemirsa ya, cerita singkat tentang perjalanan mualaf Mas David hingga di sini, hingga bisa mandiri bersama keluarga dan anaknya. Siapa Mas anaknya Mas? Anak saya namanya Ibrahim ya. Saya lihat cakep banget ini anaknya. Kalau cakep bapaknya mana? Nurut ibunya. Dan akhiri ya dulu pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.